Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur biarlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulan Cahyanti, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya akan mempresentasikan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman juga kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan sebuah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah menyebut iman dan amal soleh serta beriringan dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu kita ketahui kriteria yang bertambahnya iman hingga sempurna imannya itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh. Yang kedua yaitu hubungan iman dengan amal. Hubungan iman dengan amal dalam Islam antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungannya yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Hubungan iman dengan ilmu. Beriman berarti meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran tersebut. Untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Muhammad SAW, kita harus memahaminya terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Hubungan amal dengan ilmu. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada 2 hal. Pertama, ilmu adalah pembimbing amal perbuatan.
Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari oleh ilmu, dan semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Yang ketiga yaitu karakteristik dan sifat orang beriman. Apapun kondisinya, orang beriman itu imannya tidak akan berubah. Nabi Muhammad SAW berkata, urusan yang beriman itu sangat menakjubkan. Seluruh perkataannya baik, dan itu hanya milik orang yang beriman. Jika ia meraih kesenangan, ia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Bagi ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan ia menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 yang artinya, dan yang menginfakkan rizki kami berikan kepada mereka. Seorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan harta di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun ada catatan penting, ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik bagi keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama, syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah, tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar, yaitu syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya, seperti keyakinan kepada kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Kedua, melakukan sihir. Sihir yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada syaitan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang dan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka kami pelajari dari dua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi manfaat demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang telah menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Yang ketiga, memakan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba, yarabu, yang artinya bertambah. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara para ulama berbeda pendapat, akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam, atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan peliharaan dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Yang keempat yaitu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh yang pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dan dengan sengaja. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Bakal ia di dalamnya
dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil, atau dengan kata lain meninggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang keenam, melarikan diri dari perang atau jihad. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara, menjaga, membela agamanya, serta mempertahankan agamanya. Jika Islam diperangi musuh, umat Islam wajib berperang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 16 yang artinya, barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali membelok untuk sesat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tepatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Yang ketujuh yaitu menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah mereka yang menuduh itu 80 kali derak, dan janganlah kamu terima siksaan mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan yang terakhir yaitu murtad dalam i'tiqad. Yang dimaksud dalam murtad i'tiqad adalah meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran isi Al-Quran walaupun hanya satu ayat, meragukan adanya hari akhir yaitu kiamat, meragukan adanya surga dan neraka, dan meragukan adanya pahala dan siksaan, azab atau pembalasan amal. Murtad dalam perbuatan yaitu pada bagian kedua, yaitu mengenai murtad yang terjadi pada perbuatan seperti bersujud kepada berhala, matahari, atau makhluk lainnya, meminta-minta kepada makhluk Allah, memuja-muja, menganggap memiliki kekuasaan selain kekuasaan Allah. Dan yang murtad secara ucapan atau murtad dalam ucapannya itu murtad dalam ucapan. Hal ini sangat banyak dan tidak disadari oleh manusia bahwa apa yang diucapkan itu dapat membuat ia keluar dari Islam. Di antaranya mengucapkan kepada orang muslim, hai kafir, hai Yahudi, atau hai Nasrani, sambil beriktikad bahwa orang yang dituju itu adalah orang yang beragama Islam, maka yang memanggil itu menjadi kafir. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka kafirlah itu kembali kepada salah seorangnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan atau mengerjakan perkara-perkara yang menunjukkan keingkaran kepada ikrar syahadatnya, maka batal syahadatnya dan keluar ia dari pintu Islam. Adapun bagi orang yang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, maka tidak batal imannya sekalipun ia belum bertaubat, jika tidak ada perkara-perkara yang membatalkan syahadatnya. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.